Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Pipel Ayla Azura, yang kedua Salty Novila, dan yang ketiga Izestri Novelda. Di sini kami akan membuat video dengan mata kuliah Telaah Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Nur Anisya SPD IMA. Di sini judul makalah kami adalah Pembelajaran Berbasis Kurtilas atau K13. A. Deskripsi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini lebih menekankan ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak, mulia, efektif, berketerampilan, dan berpengetahuan berpengetahuan yang berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Yang kedua, yang B, konsep dasar pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Sujana, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Menurut Gulo, pembelajaran adalah suatu yang menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya yang menghubungkan dengan anak didik, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Biggs membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu dalam pengertian kuantitatif, yang kedua institusional, dan yang ketiga kualitatif. Kesimpulan, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal. C. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 atau K13. Dalam kurikulum 2013, terdapat 2 proses dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini merupakan proses dari pembelajaran yang berkenaan dengan mata pembelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. 2. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan pembelajaran di luar. Pembelajaran ekstrakurikuler ini kegiatan pembelajarannya terjadi secara rutin setiap minggu, dan kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. D. Metode pembelajaran
di dalam kurikulum 2013 atau K13. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 merupakan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode latihan. Tiga, metode tanya jawab. Keempat, metode diskusi. Yang kelima, metode drama, metode sosiodrama. Yang keenam, metode bermain peran. Ketujuh, metode pemberian tugas. 8, metode demonstrasi. Dan yang kesembilan, metode karya wisata. Di mana metode inilah yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut memperoleh hasil yang optimal. Model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Model pembelajaran di sini ialah suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang disajikan oleh seorang guru. Adapun macam-macam dari model pembelajaran, yang pertama yaitu model inquiry learning, yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari serta menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan juga analisis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri suatu penemuannya dengan rasa percaya diri. Kedua yaitu model discovery learning, yaitu cara yang digunakan oleh para siswa untuk memahami suatu konsep atau pengertian serta hubungannya melalui proses intuitif dengan cara melakukan sebuah observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, serta inferi, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang ketiga yaitu model problem-based learning, yaitu model yang bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan yang nyata. Yang keempat yaitu model project-based learning, yaitu model yang bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi tersebut. F. Sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian di sini ialah pencapaian hasil yang diperoleh peserta didik yang dalam hal ini baik dalam segi ilmu pengetahuannya maupun keterampilannya. Penilaian ini dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, di mana seorang pendidik dapat melihat apakah seorang anak didik terjadi perkembangan ataupun kemajuannya atau tidak. Penilaian bisa dilakukan pada saat pembelajaran itu berlangsung ataupun bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran telah usai. Adapun jenis-jenis dari penilaian pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama penilaian otentik, yang merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri, yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis portfolio, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas belajar peserta didik. Yang keempat yaitu ulangan, merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip dan pendekatan penilaian. Yang pertama yaitu objektif, yang berarti penilai berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana
Yang ketiga, ekonomis, yang berarti penilaian yang efisien dan juga efektif. Yang keempat, transparan, yang berarti prosedur, penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang keenam, akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal. Yang kedelapan yaitu edukatif, yang berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan juga guru.